Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dewi Marlina, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Barat. Di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah saya, yaitu SMA Negeri 3 Melabu. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana telah memberi kesehatan dan umur panjang kita bisa berada di ruangan ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Salawat dan salam tak lupa kita tunjukkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu seperti zaman sekarang. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Melabu dan para guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan kami imbaskan pada teman-teman semua. Terima kasih sudah membantu proses kami dalam pendidikan guru penggerak. Langsung saja sebelum kita mengikuti pengimbasan kita hari ini, ada baiknya kita simak dulu pengarahan dari kepala sekolah kepada Bapak. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada pagi berbaca ini kita telah dapat berhadir dalam rangka kita mengikuti acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri 3 Melabu. Salawat beriring salam tidak tentunya kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Yang kami hormati yang berbahagia di kesempatan ini Ibu Dewi dan Ibu Mili sebagai calon guru penggerak yang pada hari ini melaksanakan diseminasi, kemudian beserta seluruh dewan guru yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Pada kesempatan ini kami terus mendukung apa yang dilaksanakan oleh para guru kami untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk menggapai perubahan-perubahan di SMA Negeri 3 Melabu. Tentunya dalam budaya positif pada hari ini akan terus dikembangkan oleh dua calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan apa yang sudah ada yang positif terus dikembangkan untuk bisa sama-sama kita bergerak ke lebih baik, lebih perilaku yang positif. Mudah-mudahan perilaku yang negatif akan ditinggalkan. Tentunya kita berharap semuanya ini dapat terlaksana dengan baik. Demikian harapan dari kepala sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya, Bu Dewi dan Bu Mili akan mengimbaskan pemahaman
kami selama mempelajari modul yang pertama, ya. Jadi yang kami bahaskan adalah budaya positif. Pada kegiatan kali ini akan disampaikan oleh kami berdua secara bergantian. Nanti akan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Mili. Setelah itu saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelum kita mendengarkan paparan dari Ibu Mili, ini ada kita membuat kesepakatan forum diseminasi, ya. Jadi kita akan membuat kesepakatan, mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan. Di sini ada beberapa kesepakatan pemantik yang mudah kita buat. Menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, kemudian semua peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpartisipasi secara aktif. Nah, selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Mili. Kepada Ibu Mili dipersilakan. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang telah membersamai kami pada sesi diseminasi modul 1 Pendidikan Guru Penggerak. Kali ini kami akan memaparkan materi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada pemantik yang ingin kita refleksikan bersama-sama. Bapak Ibu, jika kita menggenggam tangan kita dan di dalam genggaman kita itu punya sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita, kita genggam sekuat tenaga kita, sekuat daya kita. Kira-kira jika ada orang lain, teman kita, saudara kita, orang tua kita mencoba untuk membuka kepalan tangan kita tadi, kira-kira Bapak Ibu mau membukanya atau tidak? Satu pertanyaan saya. Yang kedua, jika kita membuka tangan kita, apakah karena dia meminta, dia merayu, diberikan uang, atau bahkan kita diberi tekanan? Kalau tidak, bukan, saya pukul. Apakah kita akan membuka tangan kita sedangkan kita sedang mempertahankan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita? Apakah akan kita buka? Tidak. Jawaban akan bervariatif, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menjawab tidak, maka di situ lahirlah keyakinan Bapak Ibu, ini harus saya pertahankan karena ini milik saya. Tapi begitu ada godaan dari teman, bukalah, nanti saya bayar. Ketika Bapak Ibu mau membuka, maka lahirlah keyakinan apa orang tersebut sudah berhasil mempengaruhi Bapak Ibu. Artinya sesuatu yang penting dalam kehidupan Bapak Ibu sudah bisa dibuka oleh teman tersebut. Refleksinya apa? Begitu sesuatu hal yang ingin kita lakukan, kembali lagi kepada diri kita. Apa yang kita yakini? Apakah itu penting bagi kita? Apakah itu kita lakukan hanya untuk dilihat oleh orang lain? Apakah itu kita lakukan hanya karena dipengaruhi oleh orang lain? Sesuatu itu akan kembali lagi pada diri kita. Apa yang kita yakini, apa yang kita percaya, sehingga hal itu bisa dilihat sebagai nilai diri kita sendiri. Boleh next, Dewi? Nah, di modul budaya positif Bapak Ibu, kami mempelajari 6 materi. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan terakhir segitiga restitusi. Mungkin kalau kita di dunia pendidikan, poin 1 sampai 4 ini mungkin sering kita jumpai, tapi poin 5 sampai 6 ini adalah hal baru dan mungkin ini akan lebih terperinci dibahas oleh Ibu Dewi.
Bapak Ibu, sebagai seorang guru, kita harus menguasai 6 poin ini. Kapan kita perlu? Sepanjang kita masih berinteraksi dengan murid, dengan rekan sejawat selama kita masih berada di lingkungan sekolah, bahkan ada beberapa teori yang bisa kita terapkan pada anak kita di rumah. Jadi ini memang sangat penting untuk kita kuasai, untuk kita pahami bagaimana kita menangani anak, bagaimana kita mengimbaskan budaya positif, melahirkan keyakinan dan sebagainya. Mulai lanjut. Nah, disiplin positif. Bapak Ibu sebelumnya pernah mendengar disiplin positif? Boleh bersama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam keseharian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salwa telah memaparkan pendapatnya tentang disiplin positif. Ada lagi tambahan? Boleh Bu Yani? Disiplin positif merupakan tingkah laku setiap warga sekolah di mana tingkah laku tersebut mengandung nilai-nilai positif. Baik, terima kasih. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Salma dan Ibu Yani sudah menggambarkan bagaimana yang dimaksud disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Artinya, ketika anak bertingkah laku didasarkan oleh nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai-nilai positif yang lahir pada diri anak tanpa harus diperintah oleh guru. Jadi hal itu muncul karena saya tidak ingin terlambat. Nilainya saya ingin disiplin. Ketika disiplin, jujur, tanggung jawab, atau nilai-nilai kebajikan universal yang sudah didalami oleh anak, maka disiplin positif ini akan terlaksana. Jadi dasar dari disiplin positif ini anak-anak harus mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Boleh dilanjut? Nah, disiplin positif ini bisa membuat anak untuk mengontrol dirinya sehingga dia ketika melakukan segala sesuatu tindakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi ketika dia melakukan, saya membuat PR, bahwa ini nilai kebajikannya adalah saya harus disiplin membuat PR, bukan karena disuruh oleh guru. Nah, jadi yang harus kita tuntun di anak, bagaimana anak-anak bisa mendalami nilai-nilai kebajikan universal tadi. Boleh lanjut? Nah, disiplin positif ini bisa menyadarkan anak bahwa ketika dia bertingkah laku, dia menyadari bahwa itu memang untuk diri dia sendiri atau motivasi internal dari diri dia sendiri, bukan dari orang tua, bukan dari guru, atau bukan karena penghargaan. Begitu dia tidak telat, saya tidak ingin terlambat biar saya dapat penghargaan. Kalau itu yang menjadi dasar anak berperilaku disiplin positif, maka hal itu tidak akan bertahan lama. Jadi anak-anak akan merasa selalu sedikit melakukan tindakan, akan merasa ingin penghargaan. Jadi tidak ada upaya menyadari diri atau motivasi internalnya itu tidak lahir. Boleh lanjut? Nah, nilai-nilai kebajikan universal tadi maka kembali lagi pada tujuan kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu, nilai-nilai positif banyak.
Tapi saat ini tujuan pendidikan kita, tujuan nasional pendidikan kita adalah menciptakan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Artinya nilai-nilai kebajikan itu akan tercover pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ini hal utama. Artinya ketika kita melaksanakan mungkin penguatan profil pelajar Pancasila melalui proyek P5, bukan hanya proyek atau produk yang kita hasilkan, tapi penguatan karakter yang lebih utama. Boleh lanjut? Nah, sudah sampai ke materi kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, kita sering yang mendengarkan motivasi di dalam dunia pendidikan. Mungkin ada yang boleh menyampaikan review sedikit? Boleh, silakan Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang motivasi. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu tindakan, yang mana motivasi dapat bersifat internal dan eksternal. Internal adalah motivasi yang muncul kepada dalam diri kita, sedangkan eksternal adalah motivasi yang timbul pada lingkungan atau pengaruh dari luar. Terima kasih. Terima kasih, sudah cukup lengkap ya pembahasan dari Pak Iman, bahwa motivasi itu ada dua, ada internal, ada eksternal atau intrinsik dan ekstrinsik. Di pendidikan guru penggerak, kami mengenal motivasi perilaku ada tiga. Kenapa motivasi itu lahir? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, makanya kita mau melakukan tindakan karena kita tidak mau dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu, saya ingin dilihat atau saya ingin mendapatkan penghargaan. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau nilai-nilai kebajikan yang tadi. Nah, Bapak Ibu, untuk yang pertama dan yang kedua, ini jelas adalah motivasinya berasal dari motivasi eksternal. Yang terakhir, motivasi internal. Saat ini kita harus fokus pada anak kita, melahirkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya kita sebagai guru harus membangun motivasi internal pada diri anak. Jadi eksternal itu sifatnya kan sementara. Ketika tujuannya ingin mendapatkan penghargaan sudah tercapai, anak tidak akan mau berkembang lagi. Anak tidak akan mau berusaha. Maka pada saat ini yang harus kita fokus, kita lebih prefer kepada melahirkan anak, mendorong anak untuk punya motivasi internal. Bagaimana dia bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka seperti saya sampaikan tadi, nilai kebajikan itu yang perlu kita tanamkan pada diri anak agar motivasi internalnya itu lahir. Ya, begitu Bapak. Boleh next, please. Berikutnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama pada gambar ini, mengapa kita harus menggunakan helm? Kira-kira untuk keselamatan. Ketika terbentur kepalanya aman. Kemudian kenapa kita harus menggunakan masker? Aman, kesehatan, benar sekali Bapak Ibu. Nah, kan di sini tidak lahir bahwasanya kita menggunakan helm atau kita menggunakan masker takut misalkan kena hukuman atau takut ditilang polisi. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud nilai-nilai kebajikan ini adalah ketika kita menggunakan helm, nilai kebajikan yang kita tuju adalah demi keselamatan. Keselamatan inilah yang dimaksud dengan nilai kebajikan. Berikutnya, mengapa kita harus menggunakan masker? Untuk kesehatan. Nah, kesehatan inilah yang maksud nilai-nilai kebajikan. Artinya, anak-anak yang ditanam itu adalah nilai-nilai kebajikannya. Bukan karena takut ada polisi,
atau bukan takut karena dimarahin dulu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu yang dimuncul ketika anak sadar akan tindakannya, dia sadar akan nilai kebajikan yang dia percaya. Berikutnya, Bu. Nah, di keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas ini muncul ketika kita sebagai guru bersepakat dengan anak untuk memunculkan keyakinan kelas yang akan kita jalankan selama proses pembelajaran. Boleh lanjut? Nah, keyakinan sekolah atau kelas dapat berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta dijalankan di lingkungan sekolah selama kita melakukan proses pembelajaran. Nah, mungkin ini langsung real kita laksanakan tahapan kita menyusun keyakinan kelas. Selama ini Bapak Ibu, kita kan yang ada peraturan sekolah, peraturan kelas. Kenapa tidak keyakinan? Kenapa harus keyakinan, bukan peraturan? Ketika sesuatu yang namanya peraturan dibuat oleh orang lain dan kita harus menjalankan, pasti ada rasa enggan kita melaksanakan hal tersebut. Betul? Betul. Apalagi aturan dari sekolah, siswa harus datang 7.45. Tapi kita tidak menyadarkan anak-anak kita bahwa datang tepat waktu adalah nilai-nilai kebajikan. Anak-anak melaksanakan itu hanya karena peraturan. Ketika peraturan yang dilaksanakan, dalam mindset-nya akan berat dia lakukan. Perubahan karakternya tidak akan ada, Bapak Ibu. Maka perubahan peraturan mindset-nya sudah berubah menjadi keyakinan. Kenapa? Keyakinan ini sifatnya lebih mengena, lebih landai, dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dipercayai oleh anak-anak, yang diyakini oleh anak-anak, bahwa kita harus disiplin, kita harus rajin, kita harus bertanggung jawab. Jadi baru muncul keyakinan kelasnya. Nah, cara membuatnya Bapak Ibu, gali dulu peraturan yang ada di kelas. Misalkan kita selama ini selalu jangan buang sampah ya nak, dilarang buang sampah, dilarang ribut, dilarang mengganggu teman, semuanya serba dilarang. Ya, benar ya, begitu ya. Nah, setelah menggali peraturan-peraturan yang ada di kelas, kita coba peraturan tadi itu kita ganti dia dengan kalimat-kalimat yang punya afirmasi positif. Dan jangan buang sampah pada tempatnya. Lebih enak dengarnya ya daripada jangan. Berikutnya, dilarang membuat keributan. Lebih enak kalau kita sampaikan tertib dalam belajar. Nah, kemudian yang terakhir, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh jangan. Itu sebisa mungkin dihilangkan Bapak Ibu dalam praktik pembelajaran kita. Kemudian lahirlah dia kalimat-kalimat positif, datang tepat pada waktu. Nah, dari kalimat-kalimat positif muncul nilai kebajikan yang ingin kita angkat. Apa? Buang sampah berarti kebersihan. Kemudian tertib dalam belajar, ketertiban. Datang tepat waktu, disiplin. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang harus dihayati oleh anak-anak kita. Kita juga sebagai guru juga bisa melaksanakan keyakinan sekolah, juga harus punya nilai-nilai kebajikan itu. Artinya kita melakukan tadi berdasarkan diri kita sendiri, bukan karena pengaruh orang lain. Sama seperti cerita genggaman tangan tadi, kita membuka genggaman tangan tersebut karena ada nilai yang kita percaya. Karena itu kita ingin membuka, bukan karena disuruh orang atau diminta oleh orang lain. Berikutnya. Nah, ketika hal tadi sudah muncul, Bapak Ibu boleh membakukan hal-hal tersebut. Lihat dulu yang paling krusial di kelas kita apa, yang paling penting di sekolah kita apa. Misalkan disiplin, angkat itu menjadi keyakinan kelas kita atau menjadi keyakinan sekolah. Jangan ada lagi peraturan. Kalau peraturan lahir dari sekolah, kasih ke anak-anak melaksanakan. Tapi kalau keyakinan kita
kita dan anak bersepakat untuk melaksanakannya bersama-sama. Kita sadarkan dulu anak-anak kita bahwa di sini punya nilai positif, punya nilai yang bisa membuat kamu menjadi pribadi lebih baik. Maka dari peraturan geserkan pemikiran Bapak Ibu, rubah mindsetnya menjadi keyakinan. Jadi di situ kalimatnya lebih positif, anak-anak juga lebih enak mendengarkan dan melaksanakannya juga gampang. Kenapa? Karena ini sudah sepakat berdua antara kita dan anak. Misalkan mulai hari dengan selalu datang tepat waktu. Jadi kita sudah bersepakat sama anak masuk kelas tepat waktu, kita juga demikian. Jadi ketika ini adalah lahir dari mereka, lahir dari kita, dan lahir dari kesepakatan, kita akan melaksanakannya juga mudah. Nah, Bapak Ibu boleh membuat poster keyakinan kelas dan bisa ditempelkan di dinding. Ketika anak kita melakukan kesalahan, namanya anak-anak ya, melakukan kesalahan, maka kita tidak perlu lagi menghukum. Karena itu kita kembalikan saja pada keyakinan kelas kita. Apa salahnya, Nak? Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Dia akan sadar sendiri bahwa dia sudah melanggar peraturan keyakinan kelas. Nah, dengan itu dia akan mudah merefleksikan diri, saya sudah melanggar keyakinan kelas, karena dia yang buat sendiri. Tapi ketika peraturan yang kita gaungkan, maka anak-anak melakukannya dengan berat dan bahkan melakukannya itu dengan perasaan yang tidak senang. Bahkan lebih parah, kita itu dicap guru yang tidak menyenangkan gitu. Tapi ketika kita lahir dengan pembelajaran keyakinan, punya keyakinan kelas, punya kesepakatan belajar dengan anak, ketika dia melanggar Bapak Ibu sangat mudah kita atasnya. Kita kembalikan saja lagi ke keyakinan. Apakah kamu sudah melakukan keyakinan? Enggak, Bu, saya sudah. Dia akan mudah menyadari dirinya, saya salah, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, tapi kalau peraturan yang lahir Bapak Ibu, anak pasti berat melakukan. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu geserkan peraturan, munculkan keyakinan kelas. Geserkan peraturan sekolah yang ada keyakinan sekolah. Dan itu muncul dari anak, dari kita kesepakatan bersama. Jangan kita didik anak datang tepat waktu ya. Jangan buang sampah sembarangan ya. Jangan ada lagi kata jangan ada lagi kata tidak. Buang. Lahirkanlah kalimat dengan afirmasi positif. Anak ketika dia berkata-kata dengan baik, dia juga bertingkah lakunya baik, Bapak Ibu. Jadi usahakan pendekatannya dengan kalimat-kalimat yang positif. Boleh? Nah, ini adalah bentuk aksi nyata yang telah saya lakukan di kelas 10 di fase E. Apa yang sudah saya lakukan? Ketika selesai MPLS, mulai masuk di kelas, pertemuan pertama saya membuat keyakinan kelas, mungkin versi pembelajaran dengan saya fisika. Jadi saya berikan kertas post-it ke anak-anak silahkan tuangkan apa saja peraturan yang ada di sekolah. Nah, peraturan dia, apa yang dia inginkan peraturan sekolah, atau apa yang ada peraturan sekolah. Kemudian ditempelkan di depan, saya coba munculkan dari peraturan itu apa kalimat-kalimat positif yang lebih enak dijalankan dengan anak-anak. Jadi kita munculkan nilai-nilai kebajikan universal tadi, maka baru bisa terbentuk keyakinan kelas. Alhamdulillah, saya sudah punya dengan anak kelas fase E, siswa kelas 10 fase E. Jadi kita sudah punya kesepakatan ketika anak-anak melanggar, kita cukup nggak ingat keyakinan kelas kita. Nah, oh iya Bu, jadi sudah mudah kita kontrol. Kenapa? Karena itu muncul dari dia sendiri. Nggak payah kita meeting. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Yang ada malah anak melanggar. Jadi biarkan dia munculkan, kami ingin belajarnya seperti ini Bu. Kami ingin nyaman Bu, kami nggak mau ribut Bu. Jadi sama-sama menjaga. Kami nggak mau Bu diejek-ejek, kami nggak mau dibully-bully. Masing-masing menjaga diri karena punya nilai kebajikan. Utamakan nilai kebajikan itu lahir pada diri anak-anak kita ini. Jadi ketika dia mau buat PR bukan hanya karena disuruh guru, ini tanggung jawab dia. Tanggung jawabnya yang dimunculkan, bukan berapa nilai hasil PR-nya. Dia datang
Jadi Bapak Ibu mulai sekarang geserkan pemikiran kita, mindset kita dari peraturan menjadi keyakinan. Sesuatu yang kita yakini, kita percaya, kita akan mudah melaksanakan ketimbang kita harus mengikuti peraturan yang orang lain buat. Benar Bapak Ibu? Ya. Mungkin sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh Ibu Dewi. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan pemaparan materi budaya positif kita. Ada baiknya sebelum kita lanjutkan, kita coba tersenyum dulu untuk 30 detik, nggak lama, 30 detik tersenyum. Caranya adalah ada bapak ya berhadapan no bukan, masing-masing berhadapan. Pak Adi sama ini aja, Pak Adi sama Irma, Bu Nita dan Bu Sawa, Bu Mira dan Bu Mai diajak serta juga bertiga, Bu Ina dan Bu Yani. Oh, dan kecil ya, berhadapan boleh juga ya. Oke, sudah punya teman tersenyum, berhadapan, saling melihat. Oke, kita mulai 30 detik. Terlalu lama ya. Apa? 30 detik berhadapan, saling tersenyum. Pagi, ayo dilihat Mbak Ima. Saling tersenyum. Bu Ina melihat jadi melihat siapa Bu Yani? Oh, Musafira, ayo kita tersenyum. Ini stopwatchnya jalan ya. 10 detik lagi. Saling melihat dan tersenyum. Oke, baiklah, terima kasih. 30 detik sudah berakhir untuk kita tersenyum bersama. Jadi, iya, baik Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kegiatan ini bisa kita lakukan untuk mengganti ice breaking ya. Kadang-kadang kan kita ice breaking udah terlalu sering ya. Nah, jadi dengan tersenyum ini dari pertama malu-malu, senyum sini-sini sampai akhirnya ketawa terbahak-bahak. Itu kan iya, menimbulkan rasa positif dalam diri kita. Nah, oke. Oh ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, jadi kita bersama saya akan membahas 3 poin. Untuk poin yang pertama, kebutuhan dasar manusia, ya, kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu itu butuh di apa? Butuh diapain? Diapain? Apa sih kebutuhan Bapak Ibu menjadi seorang manusia? Apa contohnya? Butuh apa? Musafrida. Baik. Langsung ya. Langsung aja Pak. Pada dasarnya kita manusia ini kan butuh diperhatikan, disayangi, ya, dicintai. Kemudian juga kita juga perlu dihargai. Betul. Tapi jangan karena nggak keluar uang bos sekarang nggak dihargai. Tidak ada kendalanya kan itu. Kemudian juga kita perlu juga diayomi, dilindungi. Nah itu kita pada dasarnya intinya seperti itu. Iya. Ya kan? Iya. Bu Sabrina mungkin ada yang mau ditambahin tadi? Kira-kira butuh apa? Ya mungkin khususnya, nggak khusus juga, secara umum ingin disayangi, ingin diperhatikan. Tapi kalau kami orang perempuan ini, khususnya perempuan, ingin dimanja mungkin. Oh iya, menjadi kebutuhan juga ya. Kebutuhan baik. Bu Ina, boleh? Ya, Pak Bu Ina butuh apa sih? ya, insya Allah semua terjawab sudah sama teman bawah. Tapi ingin tambahkan, yang namanya pertama kita diperhatikan, ya seperti Bu Bila juga mungkin kita perempuan lebih lagi disayangi, apalagi diperhatikan ya. Dan ditambah kalau kita pertama menghargai kedua orang
menghargai kita. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi yang disampaikan oleh teman-teman semua itu sangat benar semua ya. Jadi itu yang menjadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Salah satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Itu juga sesuai dengan teori kita bahwa kenapa kita harus tahu kebutuhan manusia. Nah, karena setiap perilaku anak, ya, sekarang kita bicara anak ini, jadi mereka juga pada dasarnya yang dia tuntut itu dari kebutuhan yang tersebut tadi, karena dia tidak tercapai. Ya, misalnya gini, misalnya Bu Eva sebagai seorang istri itu kan pasti ingin diperhatikan ya Bu Eva ya, ingin diperhatikan, terus ingin disayang, tadi seperti yang sudah Pak Sekolah sampaikan ya, salah satunya. Tapi tidak menemukan itu dari suami. Akhirnya jadi apa? Uring-uringan, ya kan? Ngambek sendiri, kan seperti itu. Oke. Jadi kalau suami nggak paham teori ini, ya teori kebutuhan tadi, itu pasti dia tidak bisa menenangkan istrinya. Ya demikian juga seperti kita guru. Nah, jadi kalau kita paham kebutuhan murid itu butuh apa sebagai manusia, pasti kita bisa mengendalikan siswa tersebut. Nah, baik. Jadi tujuan mempelajari ini kita nanti bisa menyelesaikan apa yang ada di di kita ya, di murid kita. Ya, jadi ketika murid punya masalah seperti apa penyelesaiannya? Oke, lanjut next. Enggak, belum ada satu. Nah, jadi siswa kita ketika melakukan hal-hal yang di luar positif atau misalnya nakal, itu kan di luar hal positif kenakalannya, itu pasti punya alasan yang mendasari. Ya, kenapa dia melakukan hal tersebut? Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi kalau misalnya anak-anak kita dapat dia nakal atau dia bertindak negatif, itu berarti salah satu kebutuhan ini tidak dipenuhi, tidak ada. Dia tidak merasakan kebutuhan ini. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Kebutuhan kita itu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, ada kebebasan, kemudian ada kesenangan. Jadi Bapak Ibu ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah dari sinilah kita nanti akan melihat siswa ini dia kurang di mana, di kebutuhan mana dia kurang. Nanti akan kita kaji lebih rinci lagi. Nah jadi untuk menjelaskan 5 kebutuhan tadi saya punya kasus nih. Ya, ada seorang guru, dia wali kelas, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Ya, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ibu tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, apa yang dilakukan jika murid suka meminta bekal temannya? Bu Nila, apa yang kira-kira ibu akan lakukan apa jika ada siswa ibu yang meminta bekal temannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jika saya jadi wali kelas tersebut di studi tersebut, mungkin yang pertama saya akan memanggil dulu siswanya, ya, memanggil siswanya, kemudian menanyakan apa permasalahan, ya, apa permasalahan sehingga dia meminta bekal dari si kawan, ya. Mungkin bisa jadi si murid ini kekurangan uang jajan mungkin, ya. Jadi kita tanya dulu apa masalahnya, kemudian baru kita kasih solusi.
tujuan kita menggali dasar dia, ya, menggali dasar dia kenapa melakukan hal itu. Nah, kemudian karena dari kasus Tommy itu banyak penyelesaian, ya, dari kasus Tommy ini banyak penyelesaian tergantung kebutuhan dasar dia apa. Nah, jadi intinya ketika kita menemukan kasus di kelas, ajak dialog dulu, ya, jangan langsung dimarahin. Jadi kita ajak dialog dulu, kasus ini apa yang menjadi kebutuhan dasar dia, ya, misalnya. Nah, alasan yang pertama, bisa saja si Tommy ini dia lapar, ya, dia lapar dan orang tuanya tidak membekali dia makanan, ya, sehingga dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dia. Jadi itu termasuk ke bertahan hidup. Nah, itu kemungkinan untuk yang pertama. Yang Tommy tadi mengambil bekal makanan, bisa saja dia tidak membawa bekal, dia lapar. Jadi dia untuk mempertahankan hidupnya, melangsungkan hidup dia, berarti kan dia harus bertahan hidup dengan cara mengambil makanan temannya tadi. Nah, kemudian yang kedua, alasannya dia ingin diperhatikan, ya. Alasan yang kedua dia ingin diperhatikan. Berarti kebutuhannya apa? Kasih sayang, dia butuh kasih sayang berarti. Nah, karena dia ingin diperhatikan, mungkin dia dengan mengambil temannya itu dia mencari perhatian dari guru dan teman. Berarti dia mungkin salah satu siswa yang kurang kasih sayang, ya. Jadi kita guru yang lebih memperhatikan dia. Misalnya kalau misalnya kita jumpa siswa seperti ini, suruh dia duduk paling depan. Nah, misalkan ada tuh yang mencari perhatian itu, ajak dia duduk paling depan, atau kita berikan dia tanggung jawab di kelas. Contoh misalnya ini bisa kita jadikan ketua kelas atau ketua keamanan, ya, sehingga dia merasa ada, ya, sehingga siswa itu merasa ada di lingkungan itu. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, dia itu supaya temannya jadi takut. Nah, dia merampas makanan tadi itu dasarnya supaya temannya menjadi takut. Itu berarti kebutuhan seperti apa, Bapak Ibu? Kekuasaan, ya. Berarti dia butuh pengakuan. Dia butuh pengakuan karena dia butuh kekuasaan dan dia harus diakui. Butuh pengakuan atas kekuasaannya dia, ya. Kemudian selanjutnya lagi, nah ini dia merasa bosan. Dia membawa bekal, tapi dia mengambil bekal temannya. Mungkin dia merasa bosan. Mungkin menunya itu aja, tiap hari itu aja, ya, nggak ada menu yang lain. Berarti dia butuh apa di situ? Variasi, kebebasan, variasi menu, kebebasan. Demikian juga kita di kelas Bapak Ibu. Kalau misalnya ada siswa yang seperti itu, kembali ke gurunya. Berarti guru tersebut harus meningkatkan lagi variasi dalam mengajar. Yang model pembelajaran juga lebih ditingkatkan. Jadi siswa tidak merasa bosan. Nah, jadi kalau misalnya ada anak yang kurang malas di kelas, ya, seperti si Tommy tadi, mungkin caranya adalah bisa dengan mengganti variasi mengajar dan mengganti model-model pembelajaran yang lebih menarik. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut next. Nah, ini dia iseng, ya. Dia merasa iseng saja untuk menikmati ekspresi teman-teman yang kesal. Berarti dia butuh kesenangan dan lain-lainnya, kelima kebutuhan tadi. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita ada murid yang bermasalah di kelas, jangan langsung dimarahin, tapi kita gali dulu, kita dialog dulu kenapa dia melakukan hal itu.
Jadi mungkin ada 5 kebutuhan dia yang tidak terpenuhi sebagai manusia. Nah, kemudian kita lanjut ke posisi kontrol. Posisi kontrol restitusi. Ini kata-kata yang agak baru ya, restitusi. Kalau kita tutup restitusinya, posisi kontrol. Apa posisi kontrol itu secara ini? Mungkin Pak Andi bisa menjelaskan atau apa itu posisi kontrol? Posisi kontrol apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin pengendalian. Pengendalian ya. Iya. Iya, jadi posisi kontrol itu adalah mengendalikan siswa. Ya, kita mengendalikan siswa, kita harus berada di posisi yang mana. Nah, Bapak Ibu, kalau secara teori ya, kita ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru itu sebagai teman. Yang keempat, guru itu sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, itu 5 posisi kontrol kita: penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya, oke. Nah, di 5 posisi kontrol ini, kapan kita menjadi penghukum? Ya, misalkan dalam sebuah kalimat, misalnya, yang mana sih kita guru sebagai penghukum? Misalnya kalimatnya, ini ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, ya. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kan kadang-kadang kita pernah berada di posisi itu ya, di posisi sebagai penghukum. Jadi ini ciri kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, kemudian hasilnya apa? Jadi kan anak ini memberontak, kemudian juga dia akan berbohong dan menyalahkan orang lain. Nah, kemudian kalau membuat bersalah, ya, ciri kalimatnya itu, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, ibu stres. Nah, kita buat dia menjadi merasa bersalah. Nah, merasa bersalah ya. Jadi kemudian untuk menjadi teman. Nah, ini dia biasa yang kalimat menjadi teman itu, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu bla 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 dan lain sebagainya. Kemudian pemantau juga. Nah, kita di posisi pemantau ya. Apa peraturannya? Nah, di situ kalimat apa peraturannya. Kemudian posisi sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu kita tanyakan dulu. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu di posisi sebagai manajer. Nah, dari kelima konsep ini, ya, mana yang dianjurkan untuk seorang guru? Dari posisi konsep yang mana yang paling dianjurkan untuk seorang guru? Ibu kira-kira manajer ya, kita inginnya berada di posisi manajer. Nah, jadi kalau di posisi manajer itu kita tidak akan marah-marah ke murid ya, kita juga tidak merasa memantau, tapi kita, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Jadi lebih ke situ, harus ke manajernya. Jadi kita berusaha, kita harus bisa di posisi manajer. Baik, jadi anak-anak nggak kita hari, nggak kita hukum, tapi kita berdialog terlebih dahulu. Itu kalau di posisi manajer, Bapak Ibu. Kemudian, apa lagi ya, cara menerapkan posisi manajer tadi. Nah, jadi cara menerapkan posisi manajer tadi itu dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kita sudah melihat posisi manajer ini, kita harus berdialog dulu, ya, jangan langsung menghardik, menghukum. Nah, caranya bagaimana sih menjadi
berdialog itu triknya seperti apa? Karena jangan-jangan setelah kita dialog bukan jadi solusi. Nah, dengan berdialog itu ada 3 hal yang harus kita pakai, ya, kita terapkan, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini hal yang istilah yang baru bagi kita, tapi ini menjadi teori di guru penggerak, ya, segitiga restitusi. Oke, jadi segitiga restitusi ini dipercaya bisa membuat siswa tergerak untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Jadi kalau kita memakai segitiga restitusi itu dipercaya siswa tergerak untuk memperbaiki kesalahannya. Karena ini hal yang baru, jadi maka kita lihat satu-satu untuk segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Nah, seperti apa nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi terhadap siswa. Oke, next. Nah, menstabilkan identitas, ya. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, ya Bapak Ibu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menstabilkan dulu identitasnya. Nah, tujuannya apa? Biar orang yang membuat kesalahan itu tidak merasa bersalah, ya. Kita buat dia dari yang gagal merasa bersalah menjadi lebih berhasil karena dia tidak dianggap bersalah. Nah, jadi ciri-cirinya, nah seperti ini maksudnya. Jadi ciri-cirinya nanti kita bilang tidak semua manusia itu sempurna. Jadi kalau misalnya ada kasus, jadi kemarin kasus saya siswa terlambat, ya, siswa terlambat. Jadi saya panggil. Jadi yang pertama, langkah pertama saya menstabilkan identitas dulu. Jadi saya meyakinkan bahwa dia tidak tidak semua manusia itu enggak pernah buat kesalahan. Nah, kemudian apalagi ya? Kemudian tidak tertarik siapa yang salah untuk menyelesaikan masalah. Jadi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini kemarin kasus siswa terlambat. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian setelah kita stabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Nah, kalau dia sudah merasa tenang, tadi kan kita sudah ajak ngobrol ya, dengan menstabilkan identitas tadi, sudah kita ajak ngobrol dan dia sudah merasa tenang, baru kita validasi tindakan yang salah. Jadi tujuannya apa? Jadi kita menggali alasan dia itu melakukan itu kenapa. Nah, itu lebih ke situ, validasi tindakan yang salah. Setelah kita tenangkan dia, ya, nah baru kita gali kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, jadi seperti Tommy tadi ya, kenapa alasan si Tommy merebut makanan itu kenapa? Nah, jadi kemudian biasanya kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, setelah itu kita lakukan pada saat dia sudah kita stabilkan dulu. Nah, setelah itu baru kita kemukakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, dan lain sebagainya kalimat-kalimatnya. Kemudian setelah kita validasi, kita sudah tahu alasan dia, kita menanyakan keyakinan. Nah, kita menanyakan keyakinan dia. Jadi tujuannya adalah kita tidak mendikte, ya, tapi apa yang dia lakukan, dia sendiri yang menyebutkan apa kesalahan dia. Gitu. Jadi dia membuat pemecahan terhadap masalah yang sudah dia timbulkan sendiri. Contoh seperti Bu Mili lakukan tadi, keyakinan kelas. Nah, jadi di situ ketika siswa sudah membuat kesalahan, dia segera
menyadari dan mencari apa solusi yang harus dia lakukan terhadap kesalahan yang telah dia perbuat. Jadi tidak menikahi harus ini harus itu. Dia sendiri yang akan melakukan dia harus apa sesuai dengan keyakinan kelas tadi. Ya, seperti itu. Next. Oke, baik. Nah, ini slide yang konsep yang budaya positif tadi ya Bapak Ibu. Jadi dari keenam capaian konsep ini diharapkan budaya positif bisa muncul di sekolah kita. Ya, jadi salah satu caranya adalah membuat keyakinan kelas. Ya, terutama nih kepada wali kelas. Jadi membuat keyakinan kelas yang disepakati antara guru dan murid untuk mengontrol mereka kalau nanti mengalami persoalan. Nah, tadi terkait dengan materi ini tadi. Jadi untuk mewujudkan budaya positif, yang pertama kita buat dulu keyakinan kelas antara siswa dan wali kelas, ya, antara siswa dan wali kelas untuk mengontrol mereka kalau nanti mengalami persoalan. Nah, jika muncul persoalan, ya, setelah kita membuat keyakinan kelas muncul juga persoalan, lakukan 3 tahap yang tadi Bapak Ibu. Kenali dulu kebutuhan dasar dia apa, ya. Kemudian kita berada di mana, di posisi kontrol mana. Jangan langsung menghukum, ya. Lakukan sebisa mungkin kita menjadi manajer. Nah, kemudian yang ketiga kita selesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Ya, menstabilkan keadaan, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, jadi sudah ke-6 budaya positif kami paparkan, ya. Jadi itulah pengembasan konsep budaya positif yang kami sampaikan, mulai dari Bu Mili tadi dan berakhir di saya, dan diharapkan SMA Negeri 3 Manado ini bisa menjadi sekolah yang betul-betul memiliki nilai positif yang unggul, ya. Jadi dan bisa diterapkan secara menyeluruh di lingkungan sekolah kita, sehingga siswa kita terjauh dari nilai negatif yang ada hanyalah nilai-nilai positif saja. Nah, seperti itu. Jadi semoga pemaparan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dengan segala kekurangan kami, ya. Sebelum kita tutup, mungkin kita ke sesi tanya jawab. Dua pertanyaan saja, silakan Pak. Ini mohon maaf ya, bukan bertanya tapi langsung memberikan tanggapan. Ini syukur alhamdulillah sudah sangat positif dalam arti kita menghadapi di sekolah SMA Negeri 3 Labu ini dengan berbagai keadaan keberagaman, dengan kemampuan anak didik kita yang begitu berdiferensiasi, beragam, ya kan? Kemudian juga dengan perilaku yang juga lumayan banyak, dan perlu yang kita pahami bersama bahwasanya anak-anak kita ini berasal dari berbagai macam latar belakang. Ada yang kemampuan ekonominya di bawah garis kemiskinan, dan juga ada yang rumah tangganya broken home. Ya, jadi sangat beragam. Ibu Mili dan Ibu Dewi ini juga merupakan bagaimana cara memperlakukan anak kita ini, bagaimana seperti tadi, bagaimana ada timbulnya penghargaan, ada pemahaman kita terhadap anak kita. Ya, kemarin juga terjadi ada 7 orang yang tidak mengikuti AMBK. Ya, kalau kepala sekolah lumayan panas ininya, maksudnya pikirannya terganggu karena kita merupakan juga ditantang untuk kenapa. Nah, ini juga kemarin juga kita memanggil, dan tentunya juga akan berlaku di konsep ini Ibu Dewi kan, ditanya dulu kenapa, mengapa, dan di situ nanti akan diukur bagaimana tindak lanjutnya. Nah, ini yang sangat diharapkan kepada kita semua untuk
terus menggali pesan-pesan positif yang amar ma'ruf kan, jangan banyak nahi selalu kan. Nahi maksudnya selalu jangan bahasa cehnya tidak no kapalnya tapi hantam kapakah ya kan ya benar hantam ya. Kita juga tidak kurang kadang-kadang selalu mengatakan pokoknya ya sering kita bahasanya bahasa dia mata ya, karena mungkin karena di kita juga di rumah mungkin baru saja di dia mata Pak Arbi ya. Nah, jadi berbalas pantun kita dengan anak-anak kita. Jadi maksudnya bagaimana kita melihat anak didik kita ini supaya terus berperilaku yang baik. Itu mungkin yang harus kita kembangkan. Sudah sangat bagus dengan adanya pertemuan pada hari ini Ibu Mili dan Ibu Dewi. Semoga berimbas kepada kita semua perilaku ataupun apa yang disampaikan tadi, supaya kita terus mengembangkan perilaku yang positif, yang baik, dan juga bagaimana menghadapi yang perilaku anak kita yang tidak baik dengan tidak menonjolkan ketidakbaikannya, tapi kita tonjolkan kebaikannya yang mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi wejangan dari kepala sekolah yang bahwa untuk kedepannya kita berusaha untuk menyelesaikan masalah, menerapkan budaya positif seperti yang sudah tadi kami paparkan. Oke, baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Iman, lupa Iman. Mungkin ada pertanyaan sedikit. Di sebagainya kita kan punya peraturan. Walaupun ada peraturan dan ada tata tertib, kadang-kadang murid masih ada yang melanggarnya. Kira-kira bagaimana cara Ibu Dewi dan Ibu Mili yakinkan agar murid bisa tetap di kelas? Bagaimana cara agar keyakinan kelas ini dapat dilaksanakan secara konsisten? Terima kasih. Ya baik, mungkin Bu Mili ingin menjawab. Terima kasih Pak Iman atas pertanyaannya. Luar biasa pertanyaannya. Memang keyakinan kelas ini Bapak Ibu ketika kita melaksanakan pasti akan ada trouble, pasti akan ada masalah, dan anak-anak pasti akan ada masalah. Itu keyakinan kelas. Kurang lagi peraturan yang memang sudah kita lakukan, ini sudah peraturan di SKP 3, anak-anak masih melanggar. Apalagi keyakinan kelas yang baru. Dari perubahan paradigma berpikir kita, dari peraturan kita geser menjadi keyakinan, ini pasti punya trouble Bapak Ibu. Nah, untuk itu pertama sekali Bapak Ibu, agar keyakinan kelas ini konsisten dijalankan, sadarkan dulu anak-anak akan pentingnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai baik ini sadarkan dulu. Nah, harus tanggung jawab. Nah, disiplin. Nah, tanggung jawab jangan kita yang mendikte, tapi lahirkan dari diri anak. Jadi dia sendiri yang akan mengatakan dan menafsirkan kata-katanya lewat tindakan. Saya harus disiplin. Kenapa dia disiplin? Karena dia sudah yakin dengan nilai disiplin yang dia pegang tadi. Yang pertama, komitmenkan anak-anak kita terhadap nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, ketika anak buat salah, ketika dari kasus yang disampaikan oleh Bu Dewi, jangan ada lagi posisi kita sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah anak kita. Manfaatkan, posisikan diri kita sebagai manajer.
Ketika kita mengejar anak kita salah, balik lagi ke keyakinan. Nah, ini keyakinan kita. Kamu sudah seperti ini. Apa yang terjadi sama kamu? Saya sudah melanggar, Pak. Ketika dia bilang saya sudah melanggar, harus dapat poin itu. Jadi jangan kita kamu sudah melanggar ya, jangan. Saya sadar Bu, saya sudah salah. Saya sudah melanggar keyakinan sekolah kita. Saya harus memperbaiki. Itu dulu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Sadarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Ketika dia bersalah, balik lagi ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang harus kita gaungkan, yang harus kita utamakan kepada anak-anak kita. Jadi dengan setiap hari pembiasaan-pembiasaan positif yang ada dengan keyakinan kelas ini, insya Allah secara usaha kita bersama-sama, insya Allah anak kita akan memulai kebiasaan baik dan budaya-budaya positif di SMA Negeri 3 akan mudah kita laksanakan. Jadi konsistenkan untuk anak-anak, dia harus sadar dengan nilai-nilai kebajikan. Dan itu munculkanlah kita sebagai guru. Guru itu sebagai sesuatu yang bisa diteladani. Pilihan dari Ki Hajar Dewantara juga harus kita munculkan. Ketika lahir keyakinan kelas Bapak Ibu atau keyakinan sekolah, posisi kita sebagai guru jangan hanya sebagai pemantau anak-anak sudah sesuai tidak dengan keyakinan sekolah kita, tapi kita juga memposisikan kita juga terlibat untuk melaksanakan keyakinan tersebut. Nah, jadi ketika kita komitmen untuk disiplin, anak disiplin, kita disiplin. Ketika kita komitmen untuk tanggung jawab, anak komitmen, kita juga komitmen. Contoh, tanggung jawab di kelas, misal tanggung jawab anak-anak bertanggung jawab untuk masuk tepat waktu. Kita juga masuk ke kelas tepat waktunya. Ingat, ada anak-anak yang sedang merindukan gurunya di kelas. Jadi ketika pembiasaan-pembiasaan baik mulai kita lakukan, insya Allah budaya positif itu akan mulai bisa kita gerakkan. Terima kasih Pak Iman, mungkin itu saja. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Satu pertanyaan lagi ya. Oke Bu Safrida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berhubungan dengan tadi jawaban Ibu ini, ketika kita memposisikan kita sebagai manajer agak susah karena tidak semua siswa kita kenal dan tidak semua siswa nyaman dengan kita. Nah, itu bagaimana cara kita mengingatkan anak yang membuat kesalahan? Demikian, terima kasih. Baik, pertanyaannya mungkin akan saya jawab karena ini terkait dengan segitiga restitusi tadi. Jadi pertanyaan dari Bu Safrida adalah bagaimana kita mengendalikan siswa kita tidak satu dua orang, banyak. Nah, seperti apa kita supaya mereka nyaman dan terbuka dengan kita ya. Jadi caranya dengan menerapkan segitiga restitusi, Bapak Ibu semua ya. Jadi semoga dengan menerapkan segitiga restitusi tadi ya, ada yang 3 macam tadi, kita menstabilkan identitas dulu bahwa bukan dia satu-satunya yang membuat kesalahan, banyak orang lain juga membuat kesalahan. Tapi bukan berarti kita membenarkan kesalahan dia, ya. Kita buat nyaman dia dulu, kemudian kita stabilkan identitasnya. Yang kedua memvalidasi kesalahan, ya. Kemudian yang ketiga baru kita ke keyakinan kelas dia. Nah, dengan menggunakan ketika kita melaksanakan 3 macam segitiga restitusi tadi kan kita menggunakan bahasa yang baik ya, yang halus sebagai seorang guru sehingga murid merasa nyaman. Ya, karena mudah nyaman berarti akan membangun kedekatan kita dengan siswa. Jadi siswa yang tadinya tidak dekat dengan kita, mungkin kita agak canggung untuk menyelesaikan masalahnya. Jika kita menerapkan segitiga restitusi tadi, insya Allah dia akan lebih terbuka. Dia sendiri yang akan menyelesaikan masalah dia tadi secara tidak langsung. Ya, dia sendiri yang akan menemukan penyelesaian masalah dari persoalan yang dia hadapi itu. Nah, demikian. Ya, jadi kita selesaikan 2 pertanyaan tadi.
Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi yang maksimal pada pembahasan kami hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan sekolah kita makin berbudaya positif. Demikian diseminasi dari kami hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Demikian video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Dan semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.